ayat 19. Dan nanti kita lanjut 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Matius pasal 28 ayat 19. Kalau sudah dapat, mari sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita lihat lagi dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ini tentang cerita Naaman disembuhkan. Saya bacakan buat saudara-saudara sekalian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah kita yang membaca, terlebih kita yang mentaati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya bagi zaman ini itu dalam 3 bagian, yaitu zaman pramodern, zaman modern, dan zaman postmodern. Di zaman modern, di zaman pramodern, saudara, yang berkuasa itu adalah raja. Yang berkuasa itu adalah golongan-golongan aristokrat. Sehingga apa? Sehingga rakyat jelata bilang begini, saya ini pintar, saya ini brilian, saya ini punya talenta. Tapi selama-lamanya saya tidak bisa menjadi pejabat, tidak bisa menjadi menteri, tidak bisa menjadi orang-orang sultan, orang-orang yang berkelas. Kenapa? Karena kekuasaan pada waktu itu hanya sifatnya monarki. Maka saudaraku, rakyat kemudian, rakyat jelata, mereka melakukan apa? Anarki. Jadi kalau saudara belajar dalam sejarah, di mana ada monarki, di situ ada anarki. Maka rakyat ini kemudian menggeser pramodern. Muncullah orang-orang modern. Orang pintar seperti saudara dan saya. Mereka bangun universitas, mereka bangun bank, mereka bangun lembaga-lembaga internasional, mereka buat senjata nuklir dan lain sebagainya. Mereka sangat pintar sekali dan kurang lebih pada abad-abad 16-17. Orang bilang teknologi sempat menggeser posisi Tuhan. Posisi Tuhan sempat digeser oleh teknologi pada abad itu. Tapi saudara kasih, ketika perang dunia pertama dan perang dunia kedua pecah, orang bilang begini, katanya you pintar, katanya you cerdas, tapi you hanya menghasilkan suffering, violence bagi apa? Bagi banyak orang. Kenapa? Ada banyak perempuan dalam 1 detik jadi janda. Ada banyak pria-pria suami 1 detik jadi duda. Ada banyak anak-anak dalam hitungan 1 detik jadi yatim piatu. Banyak orang mati dan ensiklopedia dunia mengatakan perang dunia pertama dan kedua, yang kedua hampir tidak bisa terhitung berapa banyak yang mati. Saudara, akhirnya apa? Orang modern digeser, muncullah yang apa namanya postmodern saat ini. Orang postmodern mengatakan apa? Sederhana, there is no God. Ya, kamu bisa jadi Tuhan, saya juga bisa jadi Tuhan. Ya, asal gini, kamu jangan ganggu saya juga enggak ganggu kamu. Agama kamu betul, agama saya betul. Tuhan kamu betul, Tuhan saya juga betul. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya apa sih yang menjadi spirit daripada zaman postmodern ini, zaman modern dan juga zaman pramodern? Sebenarnya isunya cuma satu, saudaraku. Yang pertama adalah waktu zaman pramodern yang menjadi Tuhan itu adalah raja.
Zaman modern yang menjadi Tuhan itu adalah logika manusia, rasio manusia. Di zaman postmodern yang menjadi Tuhan siapa? Ya saya yang jadi Tuhan. Dan itu spiritnya di dalam Kejadian pasal 3 ketika iblis mengatakan kepada Hawa, kalau kau makan buah ini, kau tidak mati, tapi kau jadi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, inilah spirit di mana saudara dan saya sebagai orang muda itu harus peka dengan kondisi kekinian. Nalarnya itu jangan sampai dungu. Kekuatan berpikir itu harus apa? Dipakai. Kenapa? Sorry to say, aku jalan-jalan boleh ya? Nggak apa-apa ya? Oke. Saudara tahu, saya dapat bocoran, itu ada sekitar 2.000 dari saudara-saudara sepupu kita yang lain. Itu calon kandidat PhD dari luar negeri dan rata-rata semua jago berbahasa Mandarin, pribumi. Dan mereka pulang karena mereka bisa lihat ke depan ini ekonomi akan dikuasai oleh China, maka mereka harus bisa berbahasa Mandarin. Kamu dan saya bisa bahasa apa? Bahasa basi. Kamu dan saya sudah pikirin apa? Buat anak cucumu nanti kalau saudara nikah ke depan. 2.000 itu akan datang ke Indonesia dan mereka akan kuasai Indonesia. Pinter, tapi mereka visioner, mereka punya misi yang jelas, target yang jelas. Bagaimana dengan kita yang anak-anak muda? Saudara dan saya diam saja, tidak bisa bergetar hati ini melihat ada banyak jiwa yang terhilang, yang tersesat. Halo? Saya lahir besar di Papua, saudara. Saya bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang mau datang ke Papua tahun 70-an, 80-an. Saya masih ingat tahun 87. Saya masih SD. Saya cari Tuhan itu pakai obor malam-malam jam 7. Hanya mau dengar pendeta khotbah dari Jakarta karena susah sekali dapat hamba Tuhan. Kami pulang masuk hutan, keluar hutan, kadang-kadang ketemu binatang buas. Untung saya lebih buas daripada binatang buas. Iya kan? Cari Tuhan itu tidak gampang. Melayani Tuhan itu tidak mudah. Kita mau melayani, alatnya dari mana? Iya kan? Di Papua mau butuh alat, tunggu bantuan dari PBB dulu baru bisa. Saudaraku yang kekasih, kita sekarang ini di gereja kita, begitu banyak fasilitas, begitu banyak dukungan, support. Why dengan kita? Panggilan bermisi bagi kaum muda. Kenapa? Karena, sorry to say, Allah itu sangat tertarik dengan orang muda. Dia pakai Yusuf dan Maria. Maria itu sekitar umur 14-15. Saudara jangan salah. Dan Tuhan pinjam dia punya rahim. Sama dengan Yusuf juga. Karena Tuhan bisa lihat, orang muda itu kreatif, inovatif. Energinya kuat sekali. Dan dia harus pakai orang-orang muda seperti ini. Tuhan lihat Daud. Daud itu orang yang muda sekali. Waduh, terlalu muda sekali dia itu untuk baku hantam dengan singa dan beruang dan Goliat. Tapi kenapa dia dipakai? Karena dia itu punya visi. Visi itu artinya melihat apa yang orang lain tidak lihat. Nah ini keren sekali. Apa saudara dan saya bisa melihat? Apa yang bisa dilihat? Bisa melihat kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang keren buat saya. Itu sebabnya saudaraku, kalau bicara misi saya semangat sekali karena memang saya pendeta misi. Ya, dan banyak hal fenomena-fenomena dalam pelayanan misi yang saya jumpai. Oleh karena itu saya pada siang hari ini ingin mengajak rekan-rekan muda. Ya, panggilan bermisi bagi kaum muda. Ada beberapa hal yang kita pelajari saudaraku dari firman yang kita baca ya dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang pertama saudaraku lihat ayat ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia.
dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Yang pertama saya pelajari dalam bermisi, Tuhan bisa pakai siapa saja agar nama Tuhan dikenal. Ini poin yang pertama. Tuhan bisa pakai siapa saja agar nama Tuhan dikenal. Saudaraku yang kekasih, Tuhan bisa pakai siapa saja. Ayat 3 berkata, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi di Samaria itu. Saudaraku, di dalam ayat 2 dan ayat 3, di situ tidak dikatakan siapa nama gadis itu. Kenapa nama gadis itu tidak disebutkan? Jelas, karena dia bukan orang penting. Demikian banyak orang di luar sana mau menjadi penting. Kenapa namanya tidak disebutkan? Karena dia tidak terhormat. Sedemikian orang di luar sana ingin jadi terhormat. Mengapa namanya tidak disebutkan? Karena dia tidak dihargai. Sementara banyak orang di luar sana ingin dihargai. Kenapa namanya tidak disebutkan? Dia tidak pintar, dia tidak cerdas, dia tidak kaya. Sementara banyak orang di luar sana mengejar apa yang diinginkan oleh dunia. Tetapi saudaraku yang kekasih, menarik bagi saya, dia adalah seorang budak, dia seorang anak kecil. Para pakar teologi perjanjian lama mengatakan bahwa kira-kira umurnya itu 13 tahun atau kelas 2 SMP. Kecil, tapi pengaruh besar. Lihat kiri kanannya, lu punya pengaruh besar enggak? Coba tanya. Jangan-jangan pengaruh lu kecil. Coba bilang lagi sama dia. Jujur aja bilang, gue gak punya pengaruh. Gitu. Ya kan, supaya kelihatan lebih cerdas sedikit. Ya, orang cerdas itu kan orang yang jujur. Ya kan. Saudaraku yang kekasih, dia kecil tapi pengaruh besar. Anak kelas 2 SMP bisa mempengaruhi Panglima Jenderal Bintang 4. Menarik ya? Panglima Jenderal Bintang 4. Dia tidak penting, tapi apa yang dia bicarakan, itu yang penting. Dia katakan, sekiranya Tuhanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dia mempromosikan kuasa Tuhan. Dia mempromosikan nama Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang kafir. Orang yang tidak mengenal Allah Yahweh, Allah Israel. Dia orang kecil saudara, tetapi dia punya mulut itu berkuasa. Dia menyampaikan itu kepada nyonyanya, istri daripada Naaman. Lalu istri Naaman menyampaikan kepada Naaman, Alkitab mencatat, Naaman langsung minta izin kepada tuannya yaitu Raja Aram. Raja Aram langsung bikin surat rekomendasi untuk dikasih ke Raja Israel. Saudara bisa lihat ya, nyonya dipengaruhi, Naaman Jenderal Bintang 4 dipengaruhi, Raja Aram dipengaruhi, Raja Israel pun juga dipengaruhi. Saudara bisa lihat. Dari sini saya melihat saudara, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Siapa saja. Tuhan bisa pakai. Asal apa? Asal mau dipakai. Banyak orang pintar, banyak anak muda yang saya perhatikan, saudara kasih, ilmunya luar biasa. Dia punya gelarnya juga keren. Ya, dia pintar sekali, dia punya ide, dia punya kreativitas dan lain sebagainya. Tapi untuk Tuhan masih nol, tidak bisa. Tuhan bisa pakai siapa saja. Yang penting kita mau memberikan diri kita. Kita mempersembahkan diri kita. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Dalam karya, dalam ide, dalam bidang kita masing-masing. Amin saudara. Nah ini yang harus kita
gumulkan, saudaraku. Ya, kita bertanya kepada Tuhan pada hari ini. Ya, apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan? Pekerjaan apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan? Kita bisa bermisi, kita bisa melayani dengan ciri khas kita masing-masing. Amin. Dengan talenta yang Tuhan kasih. Saya kelas 5 SD, sudah cari uang sendiri. Saya kelas 5 SD, saya bayar uang sekolah sendiri sampai saya lulus SMA. Waktu hamba Tuhan datang ke Papua, papa saya belum percaya Yesus. Papa saya itu tukang bakso. Maka saya suka sekali makan bakso sampai hari. Tapi tak ada yang seenak papa saya punya. Papa saya sudah almarhum. Waktu saya ikut papa saya jual bakso, saya kelas 3 SD. Pas lewat depan gereja Kalam Kudus, masih pos PI baru buka. Ada seorang hamba Tuhan yang lagi praktek 1 tahun, pendeta Lim Kokhan, yang sekarang di Reform. Dia keluar, dia baru datang ini dari Jakarta, dari Malang. Lalu dia bilang sama papa saya pas lewat, itu kita sudah pulang. Mas, mau beli bakso? Papa saya bilang, sudah habis. Oh, kalau begitu kuahnya saja. Saya minta kuahnya saja. Tuh, saya bisa lihat ya. Orang itu kalau memang mau melakukan pekerjaan Tuhan, itu enggak akan mati akal. Kuahnya saja. Akhirnya apa? Dia beli kuahnya. Saudara, dia tidak berhenti. Dia tanya sama papa saya, Mas gereja ya? Oh enggak, saya enggak gereja. Kristen ya? Ya kadang ke gereja, kadang ke masjid. Kata papa saya begitu. Oh, alamat rumahnya di mana? Papa saya kasih, Jalan Gunung Merapi nomor 105. Dia catat. Hari itu juga. Saya pulang dengan papa saya. Jadi saya itu sekolah pagi, saya pulang siang. Waktu pulang sekolah siang, saya enggak pulang ke rumah. Saya bantu papa saya cari duit sampai malam. Bertahun-tahun di Papua. Hidup keras pada waktu itu. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Kami baru pulang rumah, baru beres-beresin dandang bakso, mangkok ya, sama gerobak. Tiba-tiba pendeta itu datang. Jadi dia cari rumah kita, saudara. Itu tahun 87. Dia datang, lalu dia ketemu papa saya. Lalu dia bilang, Pak, bisa enggak nanti hari Kamis kebaktian rumah tangga di sini? Papa saya bingung. Ini rumah kontrakan, enggak mungkin bisa. Terus lagian juga catnya sudah pada begini-begini. Dia bilang, nanti besok saya kirim tukang cat. Besok tukang datang cat. Hari Kamis, ada kan kebaktian rumah tangga. Enggak tahu itu orang dari mana. Dia bawa. Ibadah di rumah kita. Hari Minggu dia ajak ke gereja. Saudaraku waktu datang ke gereja, itu rumput itu tinggi-tinggi. Akhirnya papa saya komitmen. Mau bersihin gereja setiap hari Sabtu sebelum hari Minggu jemaat datang kebaktian. Karena banyak kotoran anjing di situ, kotoran kucing. Jadi kita bersihkan. Saya sejak SD, saya bersihkan rumah Tuhan. Akhirnya saya belajar musik. Tidak ada pemain musik, saya belajar. Datang lagi pendeta Yohanes Aurelius yang berikut. Dia jago musik, diajarin saya. Ketika saya masuk saat kakak senior saya, dia jago jazz. Maka sekarang genre saya pop jazz. Saya pianis, begini-begini musisi loh. Ya, saya pianis jazz. Saya suka jazz. Saya pernah main bareng dengan Idang Rasidi dan Indra Lesmana. Waktu saya praktek di Banjarmasin. Saudaraku yang kekasih, waktu saya mau kuliah ke seminari, umur 18 tahun lulus SMA. Papa saya waktu itu lagi di hutan. Jadi tak jumpa dengan saya. Saya pergi. Mama saya ngantar saya naik pesawat. Tapi kita karena dari Sorong belum ada bandara, kita harus ke Pulau Jefman. Itu bandara buatan hasil Belanda. Kami ke situ teman-teman. Saya nggak bawa duit. Nggak bawa duit. Saya tidak dikasih duit. Saya dititipkan sama teman yang ada di gereja Kalam Kudus.
Di Petemon Surabaya, saya tidur di situ, saya tidak ada uang. Saya makan di situ. Sampai nanti saya wawancara di saat, kalau tidak diterima ya saya cari jalan hidup sendiri, gimana caranya. Kalau saya diterima ya sudah, puji Tuhan, haleluya. Saya kuliah. Tapi saya ingat pesan mama saya. Ton, kalau kamu susah, kalau kamu ada masalah, jangan lupa panggil nama Tuhan Yesus. Itu yang bagi saya, saudara, itu warisan buat saya sampai hari ini. Saudaraku yang kekasih, orang itu membutuhkan Kristus. Orang itu membutuhkan pelayanan kita. Orang membutuhkan juru selamat. Tetapi siapa yang Tuhan mau utus? Siapa yang Tuhan mau pakai? Mari saudaraku, kita belajar pada pagi hari ini. Ya, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini saya mau dipakai dalam pelayanan misi. Saya mau dipakai mempersembahkan kepintaran saya, harta saya, ide saya, talenta saya, kemampuan saya. Untuk apa? Untuk Tuhan. Dan kita bisa mulai dari hari ini. Ya, sebelum yang dokter-dokter itu pulang, ya, kita sudah curi start dulu. Amin, saudara. Yang kedua, kita lihat ayat yang kedua, pasal 5. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan. Saya suka kalimat ini. Dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Saudaraku yang kekasih, yang kedua di sini, bermisi apapun resikonya. Bermisi apapun itu resikonya. Karena dalam pelayanan misi, saudaraku, ada banyak risiko-risiko yang akan kita hadapi. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 tadi dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus berkata di dalam pasal 28 ayat 19, di dalam pasal-pasal sebelumnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu dia menampakkan diri, nanti kita ketemu di Galilea. Saudara lihat, nanti kita ketemu di Galilea sebelum pasal 28 ayat 19 ini. Dan saudara tahu, perjalanan pada waktu itu ke Galilea itu butuh 2 hari. Artinya apa saudaraku? Waktu Tuhan mengatakan, nanti kita ketemu di Galilea. Artinya, masih ada kesempatan lu mundur kalau lu mau mundur. Kalau lu gak mau pelayanan, silakan lu mundur. Kalau lu takut, silakan lu mundur. Saudara bisa lihat? Jadi waktu mau jumpa ke Galilea, itu butuh waktu 2 hari. Masih waktu 2 hari untuk apa? Berpikir keras. Betul saya mau ikut Tuhan atau tidak? Saya mau jumpa Tuhan atau tidak? Saya mau mendengarkan. Kenapa? Karena itu adalah pesan-pesan terakhir daripada Tuhan Yesus. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini pesan yang paling terakhir dan ini pesan yang akan mendatangkan kerajaan Allah. Amin saudara. Ini misi yang Tuhan berikan, Tuhan titipkan kepada orang-orang muda pada waktu itu, murid-murid. Saudaraku yang kekasih, di dalam pasal 2 Raja-Raja, pasal 5, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2, di situ dikatakan, dan membawa tertawan seorang perempuan dari negeri Israel, dia menjadi pelayan. Saudara, waktu dia mengatakan, ada nabi yang akan menyembuhkan di Samaria, saudara, itu berarti dia ambil resiko yang sangat besar sekali. Dia seorang perempuan. Dia seorang tertawan, dia seorang gadis, dia seorang budak, saudaraku. Ya. Dia ambil resiko yang sangat besar sekali. Dan dia mengatakan menurut saya saudara ya, ini menariklah. Ketika dia mengatakan, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saya rasa 2 Raja-Raja pasal 5 ada yang tertinggal. Ya, ada yang tertinggal. Dan Tuhan Yesus mengatakan dari Lukas pasal 4 ayat 24. Saya bacakan buat saudara. Lukas 4 ayat 27, sorry. Di situ dikatakan, dan pada zaman Nabi Elisa, perhatikan,
Banyak orang kusta di Israel dan ini tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Artinya apa? Waktu dia bilang, "Tuh, ada nabi di sana bisa menyembuhkan." Tuhan Yesus bilang di zaman Nabi Elisa tidak ada penyakit kusta manapun yang disembuhkan. Kenapa dia bisa bicara seperti itu? Dia berani ambil risiko. Banyak orang cantik tapi tidak berani ambil risiko. Banyak orang ganteng gak berani ambil risiko. Banyak orang kaya tidak berani ambil risiko. Banyak orang hebat tidak berani ambil risiko. Untuk Tuhan dia tidak berani. Tapi dia berani. You believe, you stay. You don't believe, please, lu reject. Tapi ada nabi yang bisa menyembuhkan. Saudara, dia ambil apa? Dia ambil resiko. Dia mau tanggung resiko, umurnya masih 13 tahun. Dia berani ambil risiko itu, saudara. Bagaimana dengan kita? Saudara, apakah dia tidak takut? Dia takut. Pasti ada ketakutan. Tetapi itu yang firman Tuhan katakan tadi di dalam 28 ayat 19 Matius dan ayat 20. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Kenapa kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam bermisi? Karena pelayanan misi itu terlalu banyak resiko demi resiko. Ya. Saudara usaha lagi maju, saudara harus bermisi. Saudara kuliah, tapi saudara juga harus ambil waktu untuk bermisi. Saudara punya urusan pribadi, saudara harus luangkan waktu untuk apa? Melayani Tuhan di misi. Ada resiko, ada harga yang harus dibayar. Bahasa Ibrani mengatakan Naaman itu adalah Naem, orang yang menyenangkan, orang yang punya segala-galanya. Tapi gadis kecil ini dia tidak punya segala-galanya. Justru dia menyerahkan segala-galanya di dalam hidupnya. Dia berani mengeluarkan harga diri dan nyawanya dia berani berikan kalau sampai Naaman tidak sembuh, mati dia. Orang kalau sudah pakai kalkulator untuk melayani Tuhan, dia mundur. Karena pelayanan misi itu adalah bisnis yang merugi. Tidak ada profit, tidak ada keuntungan di situ. Saya bisa belajar dari Boksu John Lee, Ko Rituan, Ko Aban, ada rekan saya juga, Pak Supomo dan Pak Mardo. Itu tidak gampang melayani, perjalanan 8 jam. Ya, ada banyak harga yang harus dibayar. Ya. Maka saudaraku yang kasih, banyak orang jadi Kristen, tapi dia tidak tahu kenapa dia jadi Kristen. Maka saya suka sesekali ya, dalam filsafat itu ada yang namanya epistemologi. Epistemologi itu artinya bagaimana saya tahu kalau saya itu tahu, karena banyak orang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Maka dalam epistemologi itu ada 4 yang dipelajari. Yang pertama, tahu yang tidak ditahunya. Kedua, tidak tahu yang ditahunya. Ketiga, tidak tahu yang tidak ditahunya. 4, tahu yang ditahunya. Yang pertama apa tadi? Ini belajar filsafat 1 detik sama saya. Yang pertama, tahu yang tidak ditahunya. Belaga tahu tapi tidak tahu. Sok tahu tapi tidak tahu. Bilang kiri katanya, lu ya? Jangan sama Boksu John Lee ya. Boksu John Lee justru yang harus tanya sama kita. Ya. Yang pertama, tahu yang tidak ditahunya. Belaga tahu tapi tahu-tahunya tidak tahu. Saya kenyang sekali ketemu anak-anak muda macam begini. Sayang. Yang kedua, tidak tahu yang ditahunya. Dia sudah tahu itu dosa. Tapi Pak Pendeta, Boksu John Lee bagaimana ya? Di kantor ya semua begitu ya. Kalau kita mau pacaran juga harus nikung-nikung. Justru nikung-nikungnya tuh bagus, Boksu. Kalau usaha juga nggak nikung-nikung juga bagaimana bisa cuan, Boksu. Ya semua orang berdosa ya bagaimana saya juga. Dia tahu itu tidak boleh. Tapi apa? Pura-pura tidak tahu. Dia udah tahu dia. Misi membutuhkan banyak tenaga.
membutuhkan banyak dana, membutuhkan banyak ide-ide kreatif. Tapi pura-pura tidak tahu, pura-pura sibuk. Malah pura-pura rohani lagi. Ya. Yang ketiga paling parah, tidak tahu yang tidak ditahunya. Kenapa ke gereja? Tidak tahu. Kenapa dibaptis? Tidak tahu. Kenapa kawin? Tidak tahu. Kenapa melayani pengurus? Ya tidak tahu, soalnya juga nggak ada orang. Jadi semua tidak tahu. Yang keempat yang paling penting, tahu yang ditahunya. Anak-anak muda GMI Immanuel harus tahu apa yang dia tahu. Karena di luar sana ada banyak orang tidak tahu. Kalau dia tidak tahu. Dia tidak tahu Injil Tuhan, dia tidak tahu kerajaan Allah, dia tidak tahu Jesus Christ. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk mendukung, untuk bermisi. Amin, saudara. Anak saya, di slide berikutnya. Anak saya tahun lalu di CD ya, baptis. Yang tengah itu Caleb, umur 16 tahun. Kalau yang baju hijau itu Ebenezer, anak saya. Dia gitaris handal, ya saya bilang dia gitaris handal, makanya saya juga sudah gantung gitar. Karena dia sudah handal, jadi saya gantung gitar, ya. Dia yang gantian gitu. Yang menarik buat saya waktu dia di CD Baptis, itu teman yang sebelah kiri saudara, Vincent. Itu dia agama Buddhis. Berteman dengan anak saya. Anak saya bilang sama dia, Vincent, gua besok dibaptis CD. Lu hadir ya? Gua mau menyatakan iman gua. Bahwa gua percaya kepada Kristus. Kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Lu datang. Saudara, dia datang. Dia ikut ibadah. Saya sedih sekali. Itu anak tukang galon, anak tukang gas. Masih ada satu lagi anak broken home, itu ditanganin oleh anak saya Eben. Anak-anak saya bersyukur punya hati untuk mereka-mereka ini. Saya sharing sedikit untuk memberikan satu energi positif buat teman-teman. Tahun kemarin anak saya kelas 3, berarti tahun ini akan kuliah. Bulan Juni besok dia kelulusan SMA. Tapi tahun kemarin waktu dia naik kelas 3 SMA, dia coba-coba daftar ke Jepang untuk kuliah di tahun 2003. Nah, Jepang buka beasiswa untuk 200 orang Indonesia. Yang keterima cuma 40 orang. Anak saya termasuk. Tinggal pergi aja, bawa koper. Dia memang ranking 1 terus. Dan dia akan lanjut ke Norwegia. Kalau Caleb juga ranking 1 terus, rencana ke Jepang dan ke Athena Yunani. Itu sudah visi. Tapi saudara tahu, saya bilang sama Eben, kamu sekolah di sana. Sekolah apa? Ambil bisnis, oke. Dia strategic management and leadership, dia ambil 2 double degree, Jepang sama Norwegia. Mau pulang ke Indonesia, dibilang, dia mau jadi orang tua asuh buat anak-anak yatim. Dia bilang terlalu banyak orang susah katanya. Saya bisa apa? Jadi di sekolah ke sana supaya dia bisa bantu banyak orang. Maafkan saya. Sama anak saya juga begitu sama. Mereka dari kecil sangat peka sekali dengan misi. Mereka bilang pelayanan itu butuh uang, Pi. Saya tidak mau cukup cuma doa aja. Saya mau jadi bagian donatur buat pelayanan.
Maka saya harus sekolah tinggi, saya harus belajar. Untuk kemudian saya pulang untuk Tuhan. 4 profesor yang di Jepang, satu sudah datang ke Indonesia bulan Januari, ketemu saya juga. Saya nggak ngerti bahasa Jepang lah, bahasa Inggris saya juga cuma tahu yes no kan. Jadi dia bilang, saya sudah nggak sabar mengajar Eben. Saya udah nggak sabar. Ya. Saudaraku yang kekasih, tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain hati kita ini kita berikan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada seindah itu. Bahkan tidak ada harta yang lebih indah selain Tuhan Yesus. Apapun kita bisa berikan untuk pelayan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau boleh bicara kepada kami. Engkau sendiri turun dari surga. Engkau bermisi Tuhan. Engkau begitu besar. Engkau adalah contoh kami Tuhan, teladan kami. Kalau bukan karena Engkau bermisi di muka bumi ini, kami tidak mungkin selamat, tidak mungkin ada sampai hari ini. Darahmu sudah tercurah di kayu salib. Misimu sudah selesai Tuhan. Dan kami akan melanjutkan misi ini. Tongkat keselamatan ini akan kami tinggikan dalam kehidupan kami sebagai orang muda. Ampuni kami kalau kami keras hati. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak peka Tuhan dengan gereja ini. Kalau kami Tuhan hidup hanya untuk diri kami Tuhan. Kau kasihlah hatimu Tuhan buat kami. Supaya kami juga punya hati seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan ada komisi misi yang Tuhan persembahkan buat gereja ini. Sehingga boleh mengelola dan boleh menuntun. Agar misimu Tuhan tetap indah. Sampai Kau datang menjemput kami kembali. Berkati rekan-rekan muda hari ini. Berkati semua hamba-hamba Tuhan. Berkati Boksu John Lee, rekan-rekan hamba Tuhan. Tose Aban, Kori Tuan, komisi misi, pengurus MYC Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Tuhan pakai mereka. Kasih mereka kuasa untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.